هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث من كان آخر الكلام لا إله إلا الله دخل الجنة قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Shadaqallahu alazim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya berikan kepada kita semua. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan yang paling penting Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat iman ini kita masih sempat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu salat Jumat secara berjamaah. Alhamdulillah, ini dan harus kita selalu ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita, masih memelihara kita di tengah-tengah mewabahnya virus yang sekarang ini menjadi perbincangan di seluruh dunia. Dan janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan pernah ingkar janji bahwa jikalau hamba bersyukur maka pasti aku akan tambahkan, la in syakartum la azidannakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak boleh kita kirimkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa sebuah kalimah yang sangat mulia, yaitu kalimah la ilaha illallah, sehingga dengan kalimah ini kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu anhum mempunyai iman yang kuat, mempunyai iman yang sempurna, sehingga pertolongan-pertolongan Allah, qudratullah selalu bersama dengan para sahabat. Kenapa para sahabat ini mempunyai iman-iman yang kuat? Karena sahabat memiliki sifat-sifat yang mulia. Di Jumat yang lalu kita sudah mendengarkan sifat yang dimiliki para sahabat adalah ilmu ma'zikir. Pada kesempatan Jumat kali ini kami selaku khatib akan menyampaikan salah satu sifat yang dimiliki para sahabat sehingga bersama dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selalu menolongnya. Yaitu para sahabat memiliki sifat yakin dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Degagafuan udi disompa sangadina fa Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat ini adalah kalimat yang mulia. La ilaha illallah adalah kalimat yang agung, kalimat yang suci, kalimat yang berat, kalimat yang tinggi. Sehingga asbab daripada kalimat ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala belum mengkiamatkan daripada dunia ini.
selama masih ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah di atas permukaan bumi ini, maka Allah tidak akan mengkiamatkan dunia ini, tidak akan menghancurkan dunia ini. Walaupun seluruh manusia yang ada di dunia ini kurang lebih jumlahnya 8 miliar manusia dan semuanya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masih ada satu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan kiamatkan dunia ini. Inilah mulianya, agungnya daripada kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah mempunyai maksud, mempunyai tujuan, mempunyai kehendak. Apa kehendak daripada la ilaha illallah? Yaitu Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagaimana kita mengeluarkan seluruh kebesaran-kebesaran makhluk yang ada di dalam hati kita dan hanya memasukkan hanya kebesaran Allah. Kita menafikan, menghilangkan, meniadakan, menolak semua kekuatan-kekuatan makhluk, bahwa makhluk tidak punya kekuatan. Yang kuat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mau bahwa di dalam hati kita hanya ada yakin kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mau. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan bagaimana di dalam hati kita ada keyakinan bahwa makanan bisa mengenyangkan. Allah tidak mau, tapi Allah Subhanahu wa taala hanya mau bahwa di dalam hati kita ada keyakinan bahwa yang mengenyangkan adalah Allah. Yang mengenyangkan adalah Allah. Makanan bisa mengenyangkan karena berhajat kepada Allah, izin Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala kuasa mengenyangkan tanpa dengan makanan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagaimana dalam hati kita jangan ada keyakinan bahwa air bisa menghilangkan haus. Tapi Allah Subhanahu wa taala mau bagaimana di dalam hati kita bahwa yakin yang menghilangkan haus adalah Allah. Air bisa menghilangkan haus itu atas izin Allah, berhajat kepada Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kuasa menghilangkan rasa haus tanpa dengan air. Sebagaimana pemuda Ashabul Kahfi di dalam gua lamanya 309 tahun. Bayangkan 309 tahun di dalam gua, tidak makan dan tidak minum. Siapa yang mengenyangkan? Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan-keyakinan seperti ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang dai yang mengatakan, yang sekarang ini dia lagi viral, terkenal dan mengatakan, jangan takut dengan virus, akan tetapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan seorang dai ini banyak orang yang mencelah, banyak orang yang menuduh sombong. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal kita jangan langsung menyalahkan, karena bahasa-bahasa yang disampaikan seorang dai ini adalah bahasa hakikat, bahasa nafi isbat, bahwa hakikat daripada apa yang disampaikan seorang dai ini bahwa bukan virus yang mematikan, tapi yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan virus bisa mematikan karena izin Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala kuasa mematikan tanpa dengan virus. Baru kita salahkan ketika seorang dai yang mengatakan seperti itu, kemudian dia nekat masuk ke tempat-tempat yang ada virus. Bahkan dia nekat memasukkan ke dalam tubuhnya virus-virus. Ini baru kita salahkan. Karena ketika dia masuk ke dalam tempat yang ada wabah penyakit, maka dia telah melanggar syariat. Dia telah meniadakan larangan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis? Janganlah engkau mencampur adukan antara unta yang sakit dengan unta yang sehat. Kata Rasulullah SAW di hadis yang lain, ketika terjadi wabah penyakit, yang ada di dalam jangan keluar, dan yang ada di luar jangan masuk.
Jadi ketika kita tahu bahwa di kampung itu ada wabah penyakit dan kemudian kita masuk ke sana dengan keyakinan Allah yang mematikan, tidak ada kuasa selain daripada Allah, maka kita melanggar daripada syariat. Karena kita ini punya syariat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat la ilaha illallah. Keyakinan-keyakinan seperti ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah artinya Muhammad adalah utusan Allah yang harus kita ikuti. Maksud daripada tujuan Muhammad Rasulullah bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan di dunia dan akhirat hanya dengan mengikuti cara yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada jalan lain keselamatan kalau bukan ikut cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan kata kita mengamalkan amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan tertolak. Misalnya sudah disyariatkan bahwa sholat subuh itu 2 rakaat, tapi karena kita semangatnya sehingga kita merasa 2 rakaat itu masih sedikit, saya akan tambah sholat subuh 4 rakaat, 6 rakaat. Ini namanya menambah-nambah dalam syariat. Ini akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus melaksanakan amalan sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita belajar menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya cara-cara tidur. Kita harus mengetahui bagaimana cara tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidur kita ini menjadi ibadah. Karena kalau kita tidak mengetahui bagaimana tata cara tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidur kita akan sia-sia. Kalau kita hitung-hitung umur kita antara rata-rata 60-70 tahun, kalau kita tidur tidak mengikuti cara Rasulullah, maka tidur kita sia-sia. Yaitu kita mempergunakan tidur 20 tahun. 20 tahun kita waktu tidur. Kalau rata-rata waktu tidur kita 8 jam setiap hari. Jadi kalau kita tidak mengikuti cara yang dicontohkan Nabi, maka sia-sia umur kita 20 tahun. Begitupun juga dengan makan dan minum. Kita harus mengetahui bagaimana tata cara makan Rasulullah, cara minum Rasulullah. Kita harus mengetahui bagaimana Rasulullah adab-adab ketika masuk ke WC, supaya waktu kita di dalam WC ada pahalanya, bukan sia-sia. Begitupun juga dengan masuk ke masjid, kita harus mengetahui bagaimana tata cara Rasulullah masuk ke masjid, supaya ketika kita masuk ke masjid kita mendapatkan pahala bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, apa keuntungan dari kalimat thayyibah ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Man kana akhirul kalami la ilaha illallah al jannah." Barang siapa di akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah, pasti dia akan masuk surga. Inilah keutamaan daripada la ilaha illallah. Bahkan di dalam hadis qudsi dikatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang datang kepadaku di antara kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia masuk ke dalam bentengku, dan barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka dia aman dari siksaku. Inilah keutamaan daripada kalimat la ilaha illallah. Bahkan kalimat la ilaha illallah ini dapat menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Pernah ada seorang yang soleh mengatakan, mendengarkan perkataan riwayat bahwa ketika kita membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, maka kita akan dibebaskan dari api neraka. Maka orang yang soleh ini mengamalkan, menzikirkan la ilaha illallah dalam satu kali khataman 70.000 kali. Maka tetangga orang yang soleh ini ada orang yang kasyaf, yang bisa melihat daripada surga dan neraka. Tapi dia mau membuktikan apa benar kalimat ini mampu membebaskan dari neraka, apakah pemuda ini adalah pemuda yang kasyaf. Maka pemuda yang kasyaf tetangganya ini dipanggil, diundang untuk makan bersama. Setelah makan bersama, tiba-tiba di tengah makan ini seorang pemuda yang kasyaf ini yang bisa melihat surga dan neraka, dia tiba-tiba menjerit kesakitan. Maka ditanyalah sama tuan rumah, mengapa kamu menjerit? Apa kata pemuda ini? Saya melihat ibuku disiksa di dalam neraka. Dia melihat ibunya disiksa di dalam neraka. Maka si tuan rumah ini, disitulah dia diam-diam mensikirkan, menghadiahkan la ilaha illallah kepada ibu
seorang pemuda ini. Maka singkat cerita, sudah dikirimkan zikir la ilaha illallah kepada ibunya. Maka ditanya lagi oleh pemuda ini, bagaimana ibumu sekarang keadaannya? Apa kata pemuda ini? Alhamdulillah, ibu saya sudah terbebas dari neraka. Nah, disitulah dia yakin bahwa ternyata kalimat la ilaha illallah ini sampai kepada orang-orang yang dikirimkan, sehingga asbab daripada kalimat ini sehingga dibebaskan dari api neraka. Dan juga dia sudah yakin bahwa memang pemuda ini kasyaf, bisa melihat daripada surga dan neraka. Jamaah Jumat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan daripada la ilaha illallah. Dan apa keuntungan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia cinta kepadaku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka akan bersamaku di dalam surga. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak sia-sia kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjamin kita akan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar memasukkan hakikat la ilaha illallah ke dalam hati kita, agar kehidupan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati was-dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya ibadallah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadir hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirat wa afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan hisab. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Rabbahu anni massani syaitan bi nusbihi wa azab. Allahumma rabban nas ashibil basa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa la yughadiru saqama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah li dzikrillah.